Halo Taurus, selamat datang di channel Mariana Tarot Indonesia. Terima kasih kamu sudah berkenan terhubung dengan Mari di sini ya. Baik, ini adalah pembacaan yang Mari tujukan khusus bagi kamu yang kebetulan sedang berada dalam hubungan asmara cinta segitiga ya. Nah, jadi di sini kita akan cari tahu bagaimana kondisi terkini relationship-nya kamu bersama dengan dia, ya yang bebek selingkuhanmu. Namun sebelum Mari memulai, Mari ingetin dulu bahwa ini adalah general reading, energinya kolektif, sudah pasti hanya akan resonate bagi sebagian Taurus saja dan tidak tertutup kemungkinan pembacaannya vice versa, tarikan energinya terbolak-balik. Dan yang lebih penting, diharap kebijaksanaannya kamu ketika mendengar apa yang coba Mari sampaikan di sini ya. Baik Taurus, langsung saja kita mulai. Ini dia. Nah, ada, kemudian ada di situ. Oke, baik. Kemudian di sini, berikutnya di sini, ada di sini, kemudian ini. Lagi ribut kah? Lagi ribut kah? Terakhir kali interaksi antara kamu dengan si dianya, gitu ya. Nampak-nampaknya memang ada yang kayak memancing ya, memancing, kemudian ada agresi gitu ya, jadi kayak agresi peperangan gitu ya. Jadi kayak bikin ada adu argumen gitu ya, atau kemudian terjadi posisi silent treatment gitu. Kadang-kadang kan ada beberapa orang itu tuh, atau tergantung dengan kondisi dan keadaan ya, ketika hati tidak seneng gitu, ketika marah gitu ya, ketika sedih gitu, langsung saja memilih untuk diam gitu, menutup diri dan kemudian diam gitu. Bukannya yang kayak memancing gitu ya, biar ribut gitu ya, seru gitu, ributnya berisik gitu, tapi langsung, aduh aku kok kayaknya nanti kalau aku ngamuk ini orang bisa modi hari ini, misalnya kayak gitu ya. Atau aku capek aku gitu. Jadi kemudian memilih untuk saling diam di sini gitu. Dan terutama ini tuh terjadinya Mari lihat di kamu gitu ya. Nah, jadi memang kalau posisi hubungan kalian ini, Mari lihat sebenarnya ini tuh agaknya susah ini ya untuk kamu tinggalkan dia ya. Jadi walaupun kamu sedang diam-diaman misalnya seperti itu ya, kamu sedang marahan sama si dia, tapi bukan berarti bahwa ini adalah indikasi kamu akan menyelesaikan dan menutup relationship ini bersama dengan si dia. Tidak, tidak. Ini kayaknya kamu hanya butuh saja mungkin itu ya, jeda gitu loh ya, untuk kamu tenangin diri dulu gitu ya, untuk bikin kamu stabil kembali secara mental dan emosionalnya kamu gitu ya. Ya biasalah dalam sebuah relationship gitu, ada masa-masanya gedek, sebel, kesel gitu ya. Tapi kan bukan berarti ya baru gedek dikit udah aku nggak mau lagi gitu ya, kan nggak gitu ceritanya, nggak gitu kan konsepnya kan. Di sana terlebih-lebih kalau hubungan kalian ini tuh sudah cukup lama gitu ya. Jadi jika hubungan ini sudah cukup lama, tentu ikatan batinnya kamu dengan si dia ini, Mari lihat ya sangat kuat gitu ya, setidaknya sampai saat sekarang ya. Oh, kuat banget di sini Mari lihat. Ya walaupun dia hanya orang ketiga dalam dunia asmaranya kamu gitu kan, tetapi di sini tuh Mari lihat kamu bisa aja sebenarnya sepenuh hati gitu ya. Jadi ya jangan-jangan bagaimana perlakuannya kamu sama pasangan sahnya kamu, ya begitu juga kamu memperlakukan seseorang ini. Dan untuk beberapa bisa-bisa perlakuannya kamu kepada ya yang bebek selingkuhanmu jauh lebih hebat ya. Jauh lebih bagus gitu kalau dibandingkan bagaimana kamu dengan si pasangan sahnya kamu gitu loh. Gitu ya. Jadi kayak lebih banyak lah, lebih berat gitu ya, lebih berat pertimbangannya kamu kepada si ya yang bebek selingkuhannya kamu ini. Jadi kalau misalnya kamu itu tuh provider ya untuk untuk urusan finansial gitu ya, di dalam relationshipnya kamu sama pasangan sahmu, jadi bisa aja kepada pasanganmu ya kamu ngasihnya cuman, misal kalau kamu punya uang nih ya, kamu punya uang 1.000 misalnya, ya kamu kasih aja sama pasangan sahnya kamu 400-nya, 600-nya untuk dia, bisa di sini kalau Mari lihat.
Karena banyak juga ya investasinya kamu ya. Sudah terlihat di sini dalam relationship-nya kamu dengan yang bebek selingkuhanmu gitu loh. Jadi kok seolah-olah Mari nampak di sini tuh lebih istimewa jadinya si dia gitu ya. Di sana. Dan ya salah satu juga alasan tambahan tentu saja ya, kenapa kamunya ini tuh sulit untuk lepasin dia, ya sebab karena tadi investasinya kamu sudah terlanjur banyak, baik itu waktu, tenaga, pikiran, uang, dan sebagainya, apa-apalah yang bisa diinvestasikan gitu ya. Sudah terlanjur banyak di sini gitu loh. Jadi ya kadang-kadang orang itu tuh ya udah terlanjur lama, sudah terlanjur banyak, nggak bisa segampang-gampang itu tuh yang kayak balik badan gitu ya, atau kemudian pergi meninggalkan gitu ya, nggak bisa sebegitu mudahnya gitu loh. Jadi itu dua alasan yang kuat di sini ya, dua alasan yang kuat. Satu memang karena cinta, sayang kamunya sama dia, kontak batinnya kamu dengan dia ini tuh nampaknya kuat gitu. Mari lihat, bisa-bisa memang relationship kalian ini tuh modelnya karmic relationship ya, di twin flame ya. Ada indikasinya di sini tuh, mari lihat ikatan twin flame di sini. Ya. Nah, di sana. Jadi itulah yang kemudian bisa bikin relationship-nya kamu dengan si dia lama, panjang. Gitu. Nggak habis-habis tentang si dianya di kamu. Gitu. Ada aja kayak dorongan untuk balik lagi sama dia, nyambung lagi sama dia. Gitu loh. Jadi mau seheboh apapun kamu hari ini bilang, aku gak mau lagi dengan orang ini, enggak lagi gitu ya. Kamu bisa menahan diri untuk beberapa saat, tapi kemudian ketika dia colek, dikit aja dia colek kamu, luluh dah. Luluh lantak ya, luluh lantak pertahanannya kamu yang, atau langkahnya kamu yang mau menjauh meninggalkan si dianya gitu. Kemudian datang lagi di situ tuh asa, datang lagi di situ tuh harapan gitu ya. Udahlah, jalan lagi, lanjut lagi sama si dianya. Memang model hubungan kalian ini tuh ceritanya on off ini, nampaknya Maria. Jadi ya gimana hubungan karmik ya, gimana hubungan twin flame ya. Jadi kalau memang hubungan twin flame itu bisa aja memang untuk beberapa saat nggak ada interaksinya gitu ya. Bisa seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun gitu ya. Tapi kemudian ada aja kayak panggilan tanda petik ya, ada aja kayak panggilan pulang gitu lah. Panggilan untuk berinteraksi kembali gitu. Ya, baik itu entah digagas oleh kamu ataupun diupayakan oleh dia gitu ya. Nggak peduli lah siapa di situ tuh yang mengawali memulai lagi gitu ya. Nggak peduli, yang penting di situ tuh lanjut lagi di sini ceritanya, lanjut lagi. Nah di sana ya, iya sih, di sini tuh kamu setidaknya untuk saat sekarang, walaupun kamu kayak ngerasa punya ikatan yang kuat dengan dia, tapi memang jangan dulu muluk-muluk ya, jangan dulu kamu kayak berharap begini dan begitu tentang relationship-nya kalian gitu. Karena kalau memang ini hubungannya karmik, twin flame, agaknya sulit itu tuh kalau untuk bersatu. Nggak peduli mau seberapa hebat usahanya kamu, ya, untuk boleh bersama dengan si dia, bisa bersama dengan si dia. Nggak peduli seberapa hebatnya. Tapi biasanya kalau karmic relationship itu, nggak bisa dia bersatu secara lahir batin gitu loh, ya. Model-modelnya ya paling-paling hanya ada reuni-reunian gitu loh. Ya, reuni-reunian, beberapa kali reuni dalam kehidupan ini gitu. Paling-paling hanya itu aja ini di sana ya. Dan ya pastilah kalau kalian yang sudah cukup lama mengikuti tarot ya, Mari rasa bukan hanya Mari saja yang mau ngomongin tentang twin flame ya. Tarot reader lain juga menurut Mari sih, dari beberapa pernah Mari ngobrol-ngobrol ya pasti juga ada ceritain ngomongin tentang twin flame ya. Jadi kalian pasti sudah paham lah kalau yang sudah lama gitu ya dengan dunia spiritual seperti ini.
Eh, begitu. Jadi ini tuh unik dia ya, sekalinya mengalami perasaan cinta. Oh, kayak rasanya itu tuh dalam banget gitu ya. Tapi bisa di situ tuh ada masa-masanya kayak hampa gitu ya. Jadi memang membingungkan ya bagi orang yang belum pernah bertemu dengan kisah twin flame. Ya pasti akan bingung, apa sih ini twin flame ini gitu ya. Karena memang twin flame itu tuh rumit kalau mau untuk diceritakan dengan tepat, dengan pasti gitu ya. Karena dia energinya berubah-ubah di sana. Tapi yang jelasnya ada ikatan. Itu sih. Yang jelasnya ada ikatan. Kalau dalam kehidupan nyatanya bagaimana cara menjalani twin flame ini, bingung gitu. Kadang-kadang hati itu tuh mau, tapi tapi tubuh fisik ini tuh diem gitu ya. Kadang-kadang mau, hati sebenarnya kosong, tetapi pengen, tubuh ini tuh pengen deket sama dia gitu. Nah, di sana ya gitu. Jadi makanya terus berkelanjutan cerita koneksi ini gitu loh ya. Sekalinya cinta terasa cinta banget, aku cinta sekali sama orang ini. Sekalinya nggak cinta, sekalinya bisa hilang cinta itu, bisa hilang lagi, hilang gitu. Tapi nanti timbul lagi perasaannya, timbul lagi. Nah ini yang terjadi di kamu. Kamu bukannya pelin plan ya, kamu bukannya pelin plan. Kamu maunya apa sih dalam hubungan ini? Bukan. Kamu bukannya pelin plan, tapi kamu kayak ngikutin aja gitu ya. Ngikutin dorongan dari jiwanya kamu. Kamu terikut dengan dorongan dari jiwanya dia, dan begitu pula sebaliknya. Di sana ya. Walau siapa sih yang bilang hubungan twin flame tidak menyakitkan? Menyakitkan banget gitu. Tapi walaupun dia menyakitkan, diam-diam di situ tuh juga ada satu keindahannya ya. Diam-diam di situ tuh mari lihat ya, ada satu keindahannya pula di sana. Gitu loh. Jadi kayak sakit-sakit nikmat gitu loh ya. Seperti itu. Ya. Dan dalam hubungan kalian ini, boleh-boleh ini adalah pelajaran bagi kamu. Ini adalah pelajaran bagi kamu. Jadi kamu yang sadar di sini tuh bahwa kalian twin flame, gitu loh, ya. Kamu yang sadar, gitu loh. Karena bisa-bisa ya kamu yang katakan di situ tuh ya banyak merasakan nano-nanonya dalam hubungan ini, gitu loh. Kalau si dianya itu tuh seperti kayak ya udah jalan aja, ya udah gerak aja, ya udah ngalir aja. Kalau dia seperti itu, mari lihat ya. Kadang-kadang dia juga bisa lah ya bersikap manis banget sama kamu. Kadang-kadang ya ketika dia nyakitin kamu, sakitnya itu tuh waduh sampai ke tulang-tulang ya. Nah di situ. Dan dia seperti ya kayak bisa dikatakan, kalau orang nggak paham ya bisa bilang, wah ini tuh dia tega banget ya. Dia sampai hati banget ya perlakukan aku seperti ini gitu ya. Kok kayaknya ini orang nggak ada otaknya, nggak ada empati simpatinya gitu ya. Di sana. Nah, mari lihat, bisa-bisa aja jika kalian yang sudah beberapa waktu diem-dieman, ya karena marahan, tadinya ya awalnya itu tuh bisa karena marahan, terus diem-dieman. Tapi ini sebentar lagi mari nampak kalian akan terkoneksi lagi nih. Kalian akan terhubung kembali lagi nih ya dalam waktu dekat. Beberapa mungkin ya sudah mulai ada trigger-triggeran gitu loh. Walau interaksinya belum terjadi ya untuk beberapa lebih cepat energinya ini tuh termanifestasi. Jadi ya sudah gitu, sudah mulai ada colek-colekan tipis-tipis seperti itu ya. Udah mulai ada. Nah di sana. Kalau kamu tanya, Cici mari, lantas dianya itu tuh apakah dia ada rasa cinta sama aku, Ce? Ya ada. Walaupun kayak bahasa Mari tadi ya, kadang-kadang ya, kadang-kadang gitu. Tapi yang jelasnya ada di sana. Kapan dia sadari bahwa dia cinta kamu, ya itu tuh random ya. Kapan waktunya di sana. Tapi yang jelasnya Mari lihat di sini tuh ya ada banget di sana lah ya. Jadi ya dalam hubungan kalian
bisa-bisa memang dia yang kelihatan datang dan pergi. Jadi setidaknya untuk beberapa dari cerita kisah asmara cinta segitiganya Taurus ini, dia yang datang, dia yang ngilang, gitu ya. Jadi lebih seringnya dia yang berinisiatif ya, untuk memulai kembali koneksi kalian berdua ini setelah ada posisi terpisahnya, terputusnya, terjedaknya gitu ya. Seperti itu ya. Jika kamu saat sekarang ini tuh banyak mikirin tentang dia, banyak teringat tentang dia, dia apakah seperti itu juga ke kamu? Jawabannya adalah iya. Jawabannya adalah iya. Gitu ya. Jadi di sini memang kan kontak batinnya kuat ya. Jadi begitu kamu katakan kamu teringat dia, dia juga teringat kamu gitu ya. Jangan-jangan bisa juga ya, kamu teringat dia itu tuh karena dia yang duluan mengingat kamu secara mendalam. Tentu saja kontak batin itu tuh ada powernya ya, dalam ingatan itu, dalam pikiran itu tuh ada powernya. Jadi kemudian datang sinkronitas ya. Ya, makanya di situ tuh begitu dia mikirin kamu, kamu juga mikirin dia, dan sebaliknya di sini. Ini tuh mari lihat ya, bukan karena sengaja ya, disengajain gitu, difokuskan gitu ya, difokuskan pikiran ini gitu. Enggak juga sih, terjadi dengan seolah-olah ya, terjadi dengan begitu saja. Datang aja kayak gitu pikiran mendalam itu, pikiran dan perasaan tentu saja di sini tuh selaras gitu ya, makanya saling manggil jatuhnya, saling mempengaruhi jadinya, gitu loh ya. Ya tapi ini ndak ada ujungnya nih. Kalau mari lihat, ndak ada ujungnya. Maksudnya ndak ada ujungnya. Kemudian kalian benar-benar gitu ya, bersatu secara lahir batin. Tidak ada ini. Mari lihat. Ya paling terlihat hubungan-hubungan begitu sajalah. Nah di sana ya. Jadi ya cocok lah kalau ini tuh memang dalam konsep perselingkuhan doang ya. Jadi hanya selingan-selingan saja. Gitu. Jadi kamu jangan mau terikat di sini. Kamu jangan mau terikat bersama dengan si dia. Ya, jadi kalau kamunya itu tuh saat sekarang sebenarnya masih berstatus lajang gitu ya. Kamu belum menikah dengan siapapun. Gitu ya. Di saat ini tuh kamu hanya punya 2 pacar, yaitu salah satunya dia dan salah satunya pacar kamu yang lain gitu ya. Nah, jadi ya kalau kamu mau menikah gitu, maka nggak usah kamu mempertimbangkan pernikahan dengan dia, dengan siapa kayak gitu ya. Nah kalau kamu ternyata sudah berumah tangga nih Taurus gitu, mendingan memang kamu lebih prioritasin aja dah rumah tangganya kamu. Atau kalau kamu nggak seneng dengan rumah tangganya kamu lagi gitu ya, dan boleh misalnya nggak ada yang ngebatasin hukum agama kah, hukum sosial kah, misalnya gitu ya, hukum negara kah, nggak ada yang ngebatasin kamu untuk berpisah dari pasangan sahnya kamu. Ya udah, kamu ganti aja pasangan sahnya kamu gitu ya dengan yang lain, tapi tidak dia. Jangan coba-coba kamu mempertimbangkan dirinya. Jangan coba-coba gitu. Nanti kamu hanya akan hidupnya jadi terkatung-katung. Nah seperti itu ya. Dia ada tapi dia tuh kayak seperti simpenan aja gitu loh ya. Dia bukan cadangan, dia bukan pilihan, tidak gitu loh. Tapi dia hanya untuk cukup dinikmati sesaat saja ya. Kapan saatnya itu tuh ya tergantung dengan kondisi waktu dan keadaan lah, seperti itu. Kalau mau untuk berstatus sebagai suami atau istri dan kemudian memiliki rumah tangga yang harmonis, yang sejahtera, yang bertumbuh, yang berkembang, yang makin kokoh, mari lihat itu tuh kayaknya jangan dah pilih dia, pilih orang lain saja. Karena kalau dengan dia ini tuh ceritanya bisa ya cukup rumit lah gitu. Nanti justru bikin hidupnya kamu sepet jatuhnya gitu ya. Nah di sana karena menyakitkan kalau ini tuh sudah menjadi suami atau istri, energi-energi seperti ini kalau menurut hematnya Mari ya sangat menyakitkan, apalagi tidak punya pemahaman tentang spiritual ya. Jadi bisa berdampak hebat nanti untuk
kehidupan diri pribadi. Begitu, oke? Baik. Sekarang mari akan tarik koin, biar kita cari tahu dulu kepada Taurus mana bacaan ini disampaikan. Nah, ini koinnya berisi inisial dan zodiak ya. Untuk inisial, ini bisa inisialnya kamu, bisa inisialnya dia. Terkhusus untuk zodiak, sudah pasti ya, hanya akan nunjukin zodiak dari si dianya saja. Baik, mari awali dari inisial W, ada warna, G ada gelas, V vitamin, K ada kata, Y ada yoyo, A ada asmara, R ada rasa, J ada jalan, dan N ada nama. Baik, masuk kita ke zodiak, hanya ada 3 koin di sini. Sagittarius hadir. Kemudian ada energi dari Aries dan berikutnya ada energi dari Cancer menutup bacaan kita kali ini. Itu aja dulu yang bisa Mari sampaikan. Moga-moga mampu untuk kamu pahami dan sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.